selamat pagi Bu Sri Hartanti SPDGR. Selamat pagi Pak Andi. Iya, baik. Perkenalkan, saya Andi Supati SPDGR MPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpraktik coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Ibu Sri Hartanti selaku rekan sejawat saya, yaitu guru matematika. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika di SMK Negeri 2 Mandau. Baik, Bu Sri Hartanti, bagaimana kabarnya Bu? Sehat, baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Baik, saya sehat Bu. Oke. Karena sebentar saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu untuk mengembangkan lagi kompetensi yang Ibu miliki semakin meningkat lagi dan memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Sri Hartanti lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya menginginkan beberapa pertanyaan nantinya dalam kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu ajarkan pada kegiatan observasi nanti, Bu? Materi yang akan saya ajarkan adalah bilangan, barisan, aritmatika. Jadi materinya nanti adalah bilangan, barisan, dan aritmatika. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menemukan nilai suku KN suatu barisan aritmatika. Kemudian siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Jadi ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai, ada dua ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya? Yang hendak dicapai adalah peserta didik mampu menemukan nilai suku KN suatu barisan aritmatika dan menyelesaikan permasalahan barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu, area pengembangan yang akan Ibu nanti capai nantinya mengenai tentang suku KN dan menyelesaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dari kedua area pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi, adakah yang secara spesifik ingin dikembangkan atau ingin Ibu saya amati nanti? Iya, ada tiga yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran saya. Yang pertama adalah di mana saya ingin guru itu mampu berkomunikasi positif dan membangun suasana kelas yang kondusif. Yang kedua, saya juga ingin melakukan nanti strategi pengelompokan dalam belajar siswa sehingga siswa itu mampu belajar secara bergotong royong. Kemudian yang ketiga adalah saya dengan siswa membuat kontrak belajar mata pelajaran matematika. Kemudian dengan ini maka kita belajar matematika mengikuti aturan yang ada. Begitu. Baik Ibu. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu ceritakan tadi? Strateginya bagaimana? Model pembelajarannya seperti apa? Dan metode pembelajaran yang kalian gunakan nanti seperti apa? Iya. Model pembelajaran yang saya pakai adalah problem based learning (PBL). Kemudian pendekatannya adalah saintifik. Metode yang saya gunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Kemudian mode pembelajarannya adalah tatap muka. Jadi strategi pembelajaran yang ingin dilakukan seperti apa nantinya? Jadi dalam pembelajaran nanti saya akan memberikan juga diawali dengan memberikan asesmen awal. Ya, memberikan asesmen awal itu sudah saya lakukan sebelumnya. Karena ada pola bilangan sudah saya lakukan. Kemudian nanti juga saya ada memberikan LKPD kepada siswa. Kemudian dari LKPD ini anak dibagi kelompok, kemudian mereka akan bekerja berdiskusi dengan kelompok yang ada dan hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan. Boleh menggunakan nanti anak misalnya mengerjakan yang bisa pakai Canva, boleh, atau jika tidak mereka boleh menuliskannya kemudian dipresentasikan ke depan begitu. Nanti ketika kita akan melaksanakan observasi di kelas keberapa dan jam keberapa kira-kira? Saya masuk di 10 akuntansi itu di jam ke-4, 5, 6 itu masuknya jam 10.20 Pak. Oke, baik.
Kemudian Bu, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan saya dengan adanya observasi ini, maka saya bisa memperbaiki jika ada proses saya dalam belajar yang kurang diperbaiki dengan adanya masukan nanti dari Pak Andi, sehingga proses belajar matematika ke depannya bisa lebih baik lagi. Gitu. Iya Bu, saya pun berharap demikian. Pembelajaran itu berusaha berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya Bu, mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan pembelajaran Ibu di jam 9.45 yang katakan tadi. Saya berharap Ibu sudah mempersiapkan nantinya. Nah, kemudian saya berharap sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam observasi ini, nantinya Ibu bisa mempersiapkan kelas Ibu untuk kita lihat dan kita catat dalam kegiatan observasi tersebut ya Bu. Iya. Nah, setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti Bu, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya Bu. Nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Anju Nova Pasudina SPDG RNPD. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Pak Andi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baiklah anak-anak Ibu, hari ini kita pembelajaran matematika. Ketua kelas Mas siapkan. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Coba silakan berdiri. Ibu mau lihat juga kerapian. Semua bajunya rapi, masuk ke dalam. Masuk ya. Ya. Yang perempuan rambutnya udah rapi, Dika? Sudah rapi. Coba lihat kanan kirinya, bersih nggak ruangannya? Bersih. Bersih. Kalau ada sampah diambil, nggak ada ya nak? Bersih. Yang sebelah kanan bersih. Masih ada, yang kalau masih ada diambil nak. Iya, kita harus bersih. Sudah semua bersih, kiri udah bersih. Sudah, yang tengah bersih. Silakan duduk anak-anak Ibu. Ya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Anissa, hadir nak? Jaga bangun Ibu. Hadir tapi jaga bangunin. Chelsea, hadir. Cindy, Cindy Yani. Delphi, apa ini? Gak ada kabar. Dewi Anjani, hadir. Dewi Permatasari, hadir. Dwi Putri, Dinaya, Dwi Sundari, hadir. Feby, Gita, hadir. Kasih, hadir. Mela, hadir. Mutiara, hadir. Nata, hadir. Natasha, ya. Selfie, ya, hadir. Sylvia, hadir. Sinta, hadir mana Sinta? Oh, ya. Cynthia Bella, Suci Ramadhani, mana Suci? Tripaska, iya. Tika, Alvan.
selesainya? Ya, Bu. 2 minggu langsung. John Adigus, Hari Bu. Ramadan, Ryan, iya. Reni, Hadir, Bu. Yeni, Hadir, Bu. Wilioni, Restu, Jastia. Baiklah anak-anak ibu, nanti untuk yang tidak hadir bisa kita tanyakan ke wali kelas juga lah ya. Kenapa Pak sudah 2 kali nikah ya, 2 minggu ini tidak masuk. Oke anak-anak, untuk materi kita pada hari ini kita akan membahas materi apa Tuna? Barisan aritmatika. Ya, barisan aritmatika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran matematika, biar belajarnya lebih fokus, kita mengadakan ice breaking ya. Oke, Bu. Oke. Coba anak-anak ibu, yang pertama apa katanya itu? Nah, semua kalian memikirkan satu angka, bebas angkanya berapa aja. Ditulis boleh, dipikirkan aja boleh. Coba ya, sudah. Nanti harus ingat angkanya itu. Ditulis boleh. Kalau nggak hafal, ditulis saja. Boleh. Ya. Sudah. Sudah, Bu. Angka kedua, angka yang Anda pikirkan kalikan 2. Nah, tadi tahu angkanya berapa kan? Sudah, Bu. Kalikan 2. Udah? Sudah, Bu. Oke. Kemudian, terus hasilnya Anda tambahkan 13. Coba tambahkan 13. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kemudian hasilnya Ananda kurangkan 3. Sudah? Sudah, Bu. Yang lainnya sudah juga. Oke. Kemudian hasilnya dibagi 2. Bagi 2 lagi hasilnya. Sudah, Bu. Sudah. Kemudian hasilnya kurangkan dengan angka pertama yang Ananda pikirkan. Nah, angka pertama tadi harus ingat. Kurangkan dia dengan angka itu. Kurangkan dengan angka pertama yang Ananda pikirkan. Sudah. Sudah, Bu. Baiklah. Udah. Sekarang Ibu akan menjawab di luar. Berapa angka yang kalian cari tadi itu ya? Ibu yang jawab di luar. Cocok nggak ya? Jawabannya 5. Cocok nggak? Sama? Ya, semua sama ya? Ada yang nggak sama? Ada nggak tadi yang nggak sama? Sama semuanya. Berarti kita semua 30 orang yang ada di ruangan ini fokus belajarnya. 28 ya anak, 2 tidak hadir ya. Ya, berarti kita semua fokus mau belajar matematika. Berikan tepuk tangan. Asesmen awal ya nak, ada bacaannya. Asesmen awal. Ini sudah kita lakukan minggu lalu, ya. Jadi ibu lewatkan aja. Karena sudah kita lakukan, nanti hasilnya ibu bagikan ya. Sekarang profil pelajar Pancasila, ya kan? Ada nggak kita belajar P5 di sini? Ada, Bu. Ada kan? Nah coba lihat, yang pertama itu apa katanya? Bagus, yang kedua. Yang ketiga. Kemudian. Ya. Terus. Ya. Ibu tanya dia, kalau anak matematika sebaiknya yang mana yang harus diikuti? Semua ya. Pascal, menurut Pascal yang mana harus kita ikuti? Semua. Kalau yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa itu ada di dalam Al-Quran. Iya, benar. Terus untuk yang di sebelahnya bergotong royong ada nggak yang dilakukan? Apa itu kita bergotong royong?
pembelajaran matematika ada nggak kita bergotong royong? Ada Bu. Ada ya Jon? Kapan Jon? Pas diskusi kelompok Bu. Oh iya, pada saat diskusi kelompok itu kan kita bergotong royong ya, saling membantu kan dengan kawan-kawannya. Iya, bagus. Kemudian bernalar kritis perlu nggak anak matematika? Perlu anak matematika perlu bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global ada nggak itu? Global. Bineka Tunggal Ika itu bagaimana kita nak? Iya, terjadi nggak di dalam kami? Iya, kita berada dari suku yang beda, agamanya beda, tapi tetap satu. Iya, sama-sama boleh baca Bintang 2. Iya kan? Oke. Kemudian yang mandiri, perlu nggak anak matematika mandiri? Perlu. Kemudian kreatif, perlu juga kreatif ya. Bagus, beri tepuk tangan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa katanya anak tujuan pembelajaran kita hari ini? Menentukan suku keren dari suatu barisan matematika. Kemudian Menyelesaikan masalah konseptual yang terkait dengan barisan matematika. itu tujuan pembelajarannya ya. Nah, pemahaman bermakna. Apa yang diharapkan dari siswa? Peserta ini mampu menemukan nilai suku keren suatu barisan matematika dan menyelesaikan permasalahan barisan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi. Jadi motivasi ini adalah manfaat siswa mempelajari barisan matematika apa katanya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menentukan pertumbuhan penduduk dalam matematika keuangan digunakan untuk menghitung bunga, angsuran, investasi, dan lain-lain. Ya. Nah ini kan jurusan akuntansi ya nak? Ya, Bu. Ada nggak belajar menghitung bunga? Ada nggak di sini? Ada. Ya. Menghitung angsuran ada nggak? Ada. Kemudian investasi ada. Oke, berarti
Pak tulisannya? Karena nggak keluar suara ya.
tadi yang kita lihat, apa yang digambarkan dari video tersebut, nak? Dapat yang kamu lihat tadi apa? Bagaimana? Membayar denda buku, berarti peminjaman buku ya, peminjaman buku, kemudian membayar denda. Terus membayar dendanya bagaimana tadi itu? Salah hitung. Kemudian karena murid siswa tersebut sudah mempelajari barisan aritmatika, kemudian dia bisa menghitung berapa denda yang harus dibayarkan. Nah, seperti itulah bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, kan? Ya. Di sini pinjam buku juga ke perpustakaan, kalau terlambat kena denda atau bagaimana? Ada sanksinya? Apa sanksinya, nak? Oh iya, berarti kita harus lebih bertanggung jawab ketika meminjam buku, kan gitu ya? Baiklah. Baik, lanjutkan. Persepsi. Nah, ya, apakah Ananda masih ingat barisan aritmatika? Jadi gini, ini kan kelas 10 di SMP pernah belajar barisan aritmatika, kan? Ya, mengurutkan bilangan kan pernah juga, kan? Ya. Apakah Anda masih ingat barisan aritmatika? Masih ingat nggak ya? Boleh tunjuk tangan yang bisa jawab? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Boleh jawab, masih ingat barisan aritmatika. Kemudian, ayo tuliskan contoh barisan aritmatika yang kamu ketahui. Apa itu barisan aritmatika yang kamu ketahui? Nah, yang kamu ingat itu yang mana? Contoh bilangan itu seperti 2 ke 4, 2 ke 4. kemudian Boleh tuliskan, John. Ya, contoh barisan aritmatika. 2 tadi. 2, 4, 6, 8, dan 10. Iya, oke. Kita kasih potong-potong misalnya. 2, 4, 6, 10. Oh iya. Ini urutan bilangan ya. Kita ingat-ingat di SMP ini atau pernah belajar nggak ini urutan bilangannya ini disebut bilangan apa ini, nah? Kalau dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10. Bilangan genap. Ada polanya kan? Ada. Tentu kalau 10 angka berapa lagi? 12. Nah, polanya bagaimana ini? Nah, urutannya ini bagaimana? Ya, bertambah 2. Bertambah-tambah 2. Bagus. Tepuk tangan buat John dan Rena. Ada lagi nggak, nah, yang lain yang kamu tahu? Boleh tunjuk tangan? Ada lagi nggak yang cewek ini kayaknya? Ada lagi nggak bilangan yang kamu tahu? Barisan aritmatika. Jadi tambah-tambah 2. Yang lainnya ada lagi nggak? Boleh tunjuk tangan? Berapa, nak? Oke, boleh. Reni. Oke, 3, 6, 9, 12, 15. Ini polanya bagaimana, nak? Tambah 3. Bisa banyak kan? Bisa tahu. Kalau di kehidupan sehari-hari biasanya yang pakai berurutan. Ya, apa itu biasanya kamu lihat? Yang pakai urutan dia. Selain angka-angka ini. Yang di kehidupan kita sehari-hari. Yang diurutkan dia biasanya. Apa itu, nak? Di mana kamu temukan itu? Dalam kehidupan kamu sehari-hari. Apa biasanya yang berurutan? Apa, nak? Barisan pada saat apel pagi berurutan tuh ya. Iya, waktu kita upacara bendera, kalau kita nggak berurutan, ya, maka bagaimana barisannya? Tidak rapi, kacau, berantakan. Apa lagi, nak, yang harus berurutan dia? Absensi, Bu. Absensi, berurutan ya. Dimulai dari A, gitu, berurutan A sampai yang Z kan gitu ya, berurutan. Apa lagi, nak, yang berurutan, nak? Coba yang lain.
yang kamu lihat berurutan tuh biasanya? Apa? Apa nak? Apa nak? Tanggal. Iya, tanggal itu harus berurutan. Dimulai dari tanggal berapa? Tanggal 1. Terus sampai diakhiri tanggal? Ada 30, 31, ada 29, 28. Kalau umum berurutan enggak itu biasanya? Ada urutannya enggak? Di kelas ini juga berurutan. Iya benar, berurutan juga ya. Ya, kalau rumah kan dinomori kan? Ada urutannya itu ya. Biasanya sama nggak? Nomor 1, lalu di sebelahnya nomor 2. Mungkin nggak gitu? Kalau biasanya kalau kita lihat rumah, itu dia. Nomor 1, 3. Biasanya ganjil sebelah kiri atau genap sebelah kanan. Coba perhatikan nanti dekat rumahnya. Berurutan nggak rumah itu? Dimulai dari awal. Ya, boleh kan? Oke. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini pertanyaan pancingan. Nah, coba lihat sekarang ini. Urutan 1 ini pola wayang. Ada pola wayang. Kemudian urutan 1 ada berapa wayangnya? 1. Urutan kedua jadi berapa? 3. Kemudian urutan ketiga jadi berapa? 5. Nah, kalau begitu ibu tanya urutan keempat berapa gambar wayangnya, nak? Jadi 7. Bagaimana polanya ini? Tambah 2. Iya, paham ya nak ya? Yang lainnya ada paham juga. Ya, oke, tahapan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama pemberian sekilas materi dari edukasi, kemudian pembelajaran menggunakan LKPD. Nah, karena pembelajaran kita menggunakan LKPD, maka kita belajarnya kelompok. Dan kelompok sudah ibu bagi kemarin ya nak ya. Ada 6 kelompok. Kemudian kita nanti berdiskusi, kemudian mengumpulkan informasi. Apalagi katanya nak nomor 5? Menyelesaikan masalah LKPD, kemudian presentasikan hasil kerja kelompok. ya berarti nanti tiap kelompok harus buat hasil kesimpulan ya nak. Kemudian apalagi? Menyimpulkan pembelajaran. Ya, dan terakhir Melakukan evaluasi, tes formatif dan refleksi. iya melakukan tes formatif kita nanti ingat ya. Oke, kalau begitu karena LKPD mau ibu bagikan, duduklah silakan berdasarkan kelompok yang sudah dibagi ya. Baiklah anak-anak ibu, tadi ibu sudah membagi kelompok kita kan, sudah berdasarkan kelompok kan, ya. Dan ibu sudah membagikan LKPD di setiap kelompok, betul? Nah, ibu membagi anak-anak semua berdasarkan ini ada kelompok yang audio, visual dan kinestetik. Jadi udah tergabung ini semuanya kalian ini kan? Ya, tidak ibu pisah-pisahkan. Jadi tolonglah anak-anak bekerja sama. Ya, saling bergotong royong menyelesaikan LKPD. Ibu kasih nanti waktunya 30 menit. Kemudian nanti kelompok, ketua-ketua kelompok atau siapa yang ditunjuk di kelompok akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok kita. Bisa ya nak ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan yang belum paham dari LKPD yang diberikan? Sudah paham nak? Sudah paham? Baik, ketua kelompok bisa mengarahkan ke anggotanya, saling bekerja sama. Silakan anak ibu. Boleh, dikerjakan.
Gitu.
Iya, iya. Kan juga. Iya, urutan nilainya kan urutan urutan ketiga berarti ke urutan ke iya begitu dia nggak boleh enam ya, itu nilainya paham nah itu namanya belajar
Beda itu didapat dari berapa? Nah, yang ditanya, ini ditanya, ini apa? Nih, oke, ini buatnya di sini, 10 yang depan. Ya.
Menjelaskan dari yang ada. Apa sih? Bosan. Rekaman 30 menit. Kalau di stop direkam 30 menit. Lalu kita masukkan angka-angka dari buku tersebut. Ada tadi berapa teman-teman? Oke ya, sama-sama kita memahami. A ditambah N-nya berapa teman-teman? 5. Kurang 1. B-nya berapa teman-teman? 2. Karena di dalam pertimbangan pertambahan, perkalian atau pengurangan, terlebih dahulu kita mengerjakan di dalam guru. Kita turunkan 4 ditambah. Ada yang tahu yang tadi kurang satu berapa? 4. Ya, ini saja namanya SD. Karena di belakang kurung itu tandanya kali. Ya, teman-teman semua pintar sekali ya. Teman-teman di sini perhatikan saja ya. Di sini mana yang paling besar? Kali. Bukan angkanya ya, kali. Berarti 4 dikali 4. Ada yang tahu 4 kali 4 berapa? 16. Nanti kita belajar perkalian lagi ya. 4 ditambah 16. Ada yang tahu berapa 4 tambah 16? 20. Baik. Menurut teman-teman, di dalam sebuah cerita soal yang soal itu membuat cerita, kita di dalam jawabannya ini harus membuat apa? Apa? Ayo. Di dalam kan kita ada di cerita soal. Jadi kita juga menjawab apa yang dalam dari sini? Simpulan. Kesimpulan. Jadi kita membuat jadi. Siswa barisan kelima
Lalu Gimana, John? barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih yang tetap antara dua suku yang berurutan. Iya, itu dia. Baiklah, kelompok 2 sudah memberikan jawaban. John tadi memperjelas, kelompok 5 sudah memberikan jawaban. John juga sudah memperjelas, dan itu benar, kita berikan tepuk. Selanjutnya anak-anak ibu kita melakukan tes formatif evaluasi lagi ya, karena semuanya udah paham nggak? Udah paham, ada lagi yang bertanyakan ke ibu, misalnya ada yang bertanyakan yang kurang paham. Tadi sampai huruf N udah dapat, semoga N-nya A ditambah N kurang 1 kali B udah dapat juga. Tadi juga diterangkan A-nya itu apa? Apa anak? Suku pertama. Apa? Banyakkan satu. B apa? N apa? Suku yang dijaga atau yang ditanyakan ya. Oke. Maka kita masuk tes formatif. Kalau tes formatif berarti semuanya itu tampilkan aja soalnya, cukup 2 soal. Keluarkan kertas lembar tulis nama ya, Nak. Kembalikan bangku berikutnya, majukan. Langsung aja isi gambarnya di meja itu gitu aja. Masing-masing boleh atau kita mejanya ini aja boleh. Tapi gini lah. Tes formatifnya ibu kasih 2 soal aja. Yang pertama pengetahuan, yang kedua nanti ada keterampilan. Ini kita hapus lah ya. Kalau yang pikir lah, dihapus lah. Ini rumusnya lah. Kalau dihapus siapa yang pikir lah? Hapus lah. Siapa yang pikir? Tulis nama kelasnya. Tanggal berapa hari ini kan? 9 September. 9 September ya. Nampak soalnya atau harus dibacakan? Bacakan aja. Dibacakan, oke. Ada 2 yang akan ibu ambil. Yang pertama nilai pengetahuan dan yang keduanya adalah keterampilan. Soal yang pertamanya diberikan barisan aritmatika. Salin soalnya. Diberikan barisan aritmatika. Diberikan barisan aritmatika 57, 60, 63, dan seterusnya titik 3 dan seterusnya titik 3 57, 60, 63, dan seterusnya titik 3, kemudian 294.
banyaknya suku yang ditanya. Banyaknya suku, barisan tersebut adalah oke, boleh dikerjakan? Boleh dikerjakan, nah itu aja soal. Boleh dikerjakan. Itu aja soalnya. Yang mau mengerjakan ya, yang mengerjakan pakai ditulis boleh. Yang mengerjakan dengan menggunakan Canva untuk handphone boleh. Bebas cara menjawabnya. Nah, mungkin kamu menggunakan Canva untuk membuatnya boleh. Oke ya, kamu maju ke depan.
Udah nak, tunggu aja. Udah siap kan? Udah nak, di sini udah. Udah itu. Nah, ya nggak apa-apa. Ini udah. Baik Pak, karena semua sudah siap, maka satu mempresentasikan ke depan, mengerjakan ke depan. Dapat Mas ya? Boleh? Di depan ya. Ya, buat dulu yang diketahui apa oleh soal. Tadi di dalam soal pertanyaan itu kita bisa menemukan tentang perkawinnya. Kita buat dulu, kita menemukan dalam soal itu hanya sambungan 57, B-nya 3, UN-nya 294. Di dalam soal itu pasti ada yang namanya ditanya. Jadi kita harus kembali ditanya N. Mari kita jawab sama UN sama dengan masukkan rumus A tambah N kurang 1 kurung B. UN kita turunkan UN tadi di dalam ketahui ditambah N-nya karena ditanya N kurang 1, B-nya 3. Turunkan lagi 294 sama dengan 57 tambah N kali 3, jawabannya apa nak? 3N, balik kan ya? Jangan di N3, tapi 3N. Ya, 3N. Kasih pelangi dari N ketiga. Kasih pelangi, ya tak? Soal kita ada yang kedua. Oke, setelah itu apa lagi yang mau kita berikan? Sayang? Min 1 dikali 3. Kasih pelangi, min 1 ke 3. Apa jawabannya? Min 3. Sama-sama kita kerjakan nah, ya. Oke. Terus 294 ya. sama dengan 57. Kita selesaikan dengan gimana, John? 57 kita selesaikan. Apa nak? 57
Diturunkan. Ya, apa tandanya? Ya. Turunkan soalnya. Oke. Terus kita turunkan lagi 294, 54, 54 angka, 294 angka. Tentu dia harus kita gabungkan. Kita gabungkan. Tentu 54-nya pindah luas ke kiri. Apa yang kita tulis? 200 294 tadi kan maunya kan? Oke. Jadi sini 294 juga. Iya, 294 tentu dikurang. 54. Iya, majukan sedikit 294 nya ke atas nah. Jadi majukan dia ke depan. Oke. Maju lagi ke depan. Bukan. Ya, supaya sama dengan nanti. 294. Terus pindah luas bagaimana ya kan? Kurang 54. Terus sama dengan kok soalnya? Sama dengan 3N. Oke. Apa jawabannya? 200. Ayo, berapa nak? 240. Sama dengan berapa? 3N. Oke, berapa N? N sama dengan ya, berapa? Oke, N-nya 80. Jadi kesimpulan kita ya boleh. Jadi N sama dengan 80. Suku yang ke 80 ya. Begitu yang kalian kerjakan nak? Ada yang sama dengan Pasca? Bahkan dulu tadi jawabannya, mungkin tadi ada. Ada ya? Ada yang lain dapat tadi ya? Oke, dan kawan-kawan yang lain. Nah, begitu dia nak? Baiklah. Formatif kita sudah selesai. Nah, sekarang refleksi. Oke. Bagaimana perasaan Ananda pada pembelajaran hari ini? Bagaimana? Kemudian apa yang membuat Ananda merasakan hal tersebut? Oke, apa yang membuat? Oh gitu. Pembelajarannya seru. Apa yang membuat rasanya senang? Bagaimana rasanya? Kenapa senang belajarnya? Kan seru nih tadi. Seru nggak? Gimana? Oh, jadi paham ya. Paham. Karena belajarnya kasar ya. Gimana Pasca? Pembelajarannya bagus Bu. Jadi senang, bisa berkelompok, bisa bersosialisasi sama teman, bekerjasama dalam mengerjakannya Bu. Seru. Jadi lebih paham. Oke, jadi lebih seru. Bagus. Berilah tepuk tangan kepada Pasca. Nah, sekarang yang ketiga. Apakah Ananda memahami materi yang kita pelajari? Sudah paham ya? Yang keempat, adakah hal-hal yang tidak Ananda pahami? Ada nggak yang belum mengerti? Bagaimana Ramadan? Ada yang belum ngerti tidak ya? Sudah paham semua? Ya, begitu juga nak. Sudah paham semuanya. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai dan anak-anak juga semua sudah paham, maka untuk kedepannya ibu pelajari di rumah. Materi kita selanjutnya adalah ini barisan aritmatika, deret aritmatika dipelajari di rumah ya. Baik Bu. Baiklah. Ibu tutup. Terima kasih buat anak-anak ibu semuanya karena materi kita sudah selesai dan kalian merasa senang